Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Demasyada Pratika yang beranggotakan dengan saya sendiri, nama Farandi Wiryanata Putra, dengan prodi Hukum Tata Negara kelas G semester 1, dengan rekan saya yaitu Saya sendiri Muhammad Anwar Siregar Siagian dengan prodi Hukum Tata Negara kelas K semester 1. Dan saya Amanda Putri dari prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D semester 1. Di sini kami akan membahas dengan tema yang diangkat, yaitu mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di pemilihan umum. Kami telah sepakat menyuarakan bahwasanya dengan adanya hal ini adalah hal yang kontra bagi kami. Mengapa demikian? Jika kita mengacu kepada pasal, yaitu Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 2017, pada paragraf yang ke-1 bagian yang kedua, yaitu pasal 240 ayat 1F. Di sini telah menjelaskan bahwasanya persyaratan untuk mengikuti pemilihan umum yaitu setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di pemilu, telah jelas bahwasanya hal ini adalah hal yang melanggar. Mengapa demikian? Berarti mereka adalah oknum yang tidak setia kepada Pancasila, yang tidak setia kepada adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Karena bagian diri dari negara Indonesia tersendiri adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia sebagai landasan hukum dan wadah untuk negara Republik Indonesia. Jika mereka oknum-oknum tersebut tetap kekeh atau tetap bersikeras untuk melaksanakan atau mengikuti pencalonan di pemilihan umum, dengan jelas bahwasanya mereka adalah orang yang tidak memperdulikan kepedulian rakyat. Kenapa? Jika kita mengacu kepada pasal ini, berarti orang yang bersikeras untuk mencalonkan diri itu merupakan orang yang tidak mengerti akan kesetiaan kepada negara Republik Indonesia. Karena hak rakyat dan hak asasi manusia yang ada di masyarakat dirampas begitu keras, dirampas begitu kejam oleh oknum-oknum yang berkaitan. Dan di sini jelas, jika kita mengacu kepada pasal yang menjelaskan tentang pemilihan umum, akan berkorelasi dengan pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Jika terjadinya jelas ini terjadi, maka inflasi dan resesi yang ada di Indonesia ini akan terjadi secara besar-besaran. Dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia dan sebagai warga negara rakyat Indonesia akan merasakan inflasi dan resesi yang besar-besaran. Dan ini kita akan korelasikan dengan pasal yang mengaitkan tentang hak asasi manusia. Saya sendiri tidak setuju jika mantan narapidana koruptor diberikan akses untuk bisa mencalonkan diri di dalam pemilu, mau itu DPR, bupati, gubernur, dan lain-lain. Mengapa? Karena jika kita memberikan akses atau peraturan tersebut, sama saja kita memberikan jalan untuk mereka melakukan kesalahan yang kemarin dia lakukan, dan pastinya dengan cara yang lebih aman dan modus yang baru, karena dia sudah belajar dari kesalahan yang kemarin. Dan mengacu dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang isinya adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan jika masalahnya adalah karena negara kita menjunjung tinggi HAM dan negara demokrasi, yang berarti mereka memiliki hak yang sama dengan yang lainnya, itu menurut saya adalah persepsi yang salah. Karena hukum dibuat bukan hanya untuk satu orang atau satu individu, tapi untuk seluruh warga negara yang ada di negara tersebut. Dan apa jadinya negara kita dipandang oleh masyarakat kita yang mengizinkan mantan napi, wabil khususnya lagi adalah eks-koruptor. Dari penuturan saya sendiri, itu sama saja membuka wadah-wadah baru untuk pengkhianat-pengkhianat masuk ke dalam negeri dan dapat menimbulkan inflasi dan resesi untuk negara Republik Indonesia kita ini. Dan sama saja itu merusak, itu hal berbahaya untuk merusak HAM, hak asasi manusia. Secara tidak logisnya bahwasanya mantan narapidana korupsi mencalonkan dirinya sebagai pemilu sangat tidak masuk logika. Dapat kita simpulkan bahwasanya argumen kita memiliki argumen yang kuat untuk menyatakan bahwasanya ini adalah kontra. Mengapa demikian? Telah kita sampaikan menurut pasal tentang pemilihan umum dan
dikorelasikan dengan pasal yang mengartikan tentang hak asasi manusia, bahwasanya mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri di pemilu merupakan wadah untuk menimbulkan pengkhianat-pengkhianat baru, sehingga hak-hak yang ada di masyarakat dirampas habis-habisan dan perekonomian yang ada di Indonesia akan bisa menjadi inflasi dan resesi yang besar-besaran. Terima kasih. Sekian dari kami, dari kelompok Demasyada Pratika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.